Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa kembali di channel Gembira Belajar. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan senilai ya, yang ada di dalam pelajaran matematika kelas 4 SD kurikulum 2013. Kita akan membahas beberapa soal yang diambil dari buku Senang Belajar Matematika. Langsung saja kita mulai. Sebelum kita belajar tentang pecahan senilai, kita ulangi lagi tentang pecahan ya. Misalnya di sini kita punya pecahan 2/3. Angka yang di atas itu disebutnya pembilang. Jadi angka 2 disebutnya pembilang. Sedangkan angka yang ada di bawah disebutnya penyebut. Jadi angka 3 disebutnya penyebut ya. Untuk mencari pecahan senilai, kita harus mengalihkan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Angka pengalinya lebih besar daripada 1. Mengapa? Karena kalau dikalikan dengan 1, nanti hasilnya sama ya. Jadi angka pengalinya boleh 2 atau 3 atau 4 atau 20 atau 1 juta ya, atau 1 miliar boleh. Asalkan dikalikan dengan angka yang sama, pembilang dan penyebutnya. Contohnya, tadi kita punya pecahan 2/3. Apakah ini benar kalau kita mencari pecahan senilai? Benar, karena pembilang dan penyebut dikalikan dengan angka yang sama. Di sini angka pengalinya adalah 2, ya. Jadi 2 dikali 2, penyebutnya juga 3 dikali 2. Jadi ini betul, ya. Angka pengalinya sama, yaitu 2. Bagaimana kalau yang ini? Apakah ini boleh untuk mencari pecahan senilai? Boleh ya, karena ini penyebut dan pembilang dikalikan dengan angka yang sama, yaitu 456. Wah, ini angkanya besar ya. Kita lebih baik memilih angka yang kecil karena kita akan mengalihkannya dengan lebih mudah. Kalau kita mengalihkannya dengan angka yang besar, lebih panjang ya. Bagaimana kalau dengan yang ini? Apakah ini boleh dalam mencari pecahan senilai? 2 dikali 5, 3 kali 8. Ini tidak boleh ya, karena pembilang dikalikan dengan 5, penyebut dikalikan dengan 8. 5 dan 8 berbeda angkanya. Ini tidak boleh, ini salah ya. Sekarang kita akan melakukan latihan ya. Tentukan 3 pecahan yang senilai dengan pecahan berikut. Yang A, kita punya pecahan 1/2. Kita disuruh mencari 3 pecahan yang senilai. Jadi pembilangnya angka 1, penyebutnya angka 2. Nah, ini kita kalikan dengan angka yang sama. Kita pilih saja ya angka yang kecil. Misalnya kita kalikan dengan angka 2. Jadi pembilang kita kalikan dengan angka 2, penyebut kita kalikan dengan angka 2. Jadi harus sama ya, angka pengalinya harus sama. Ini menjadi 2/4. Ini baru pertama ya. Kita cari pecahan senilai yang kedua. Kalau tadi dikalikan dengan 2, sekarang setelah 2 adalah angka 3 ya. Jadi kita kalikan dengan 3. Nah, sama. Angka pengalinya sama 3. 1 kali 3, 3. 2 kali 3, 6. Pecahan senilai berikutnya dari 1/2 adalah sekarang kita kalikan dengan angka 4. 1 kali 4, 4. 2 kali 4, 8. Jadi ini adalah 3 pecahan yang senilai dengan 1/2. 2/4, 3/6, dan 4/8. Berikutnya 9/12. Ini juga sama ya, kita kalikan dengan angka 2, pembilang dan penyebutnya, sehingga menjadi 18/24. Berikutnya kita kalikan dengan 3. 9 kali 3, 27/36. Kalikan dengan 4, 36/48. Jadi angka pengalinya harus sama ya, pembilang dan penyebut harus dikalikan dengan angka yang sama. Yang C, kita punya pecahan 1/5. Ayo kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Kita kalikan dengan 2 semuanya, menjadi 2/10. Kita kalikan dengan 3, menjadi 3/15. Kita kalikan dengan 4, menjadi 4/20. Berikutnya yang D, ada pecahan 10/14. Sama caranya, kita kalikan dengan 2 semuanya, menjadi 20/28. Kita kalikan dengan 3, menjadi 30/42. Kita kalikan dengan 4, menjadi 40/56.
Nomor 2, sederhanakan pecahan berikut menjadi pecahan paling sederhana. Nah, kalau kita disuruh menyederhanakan pecahan, kita akan membagi pecahan tersebut ya dengan angka yang sama. Jadi pembilang dan penyebut kita bagi dengan angka yang sama. Di sini yang A ada pecahan 8/56. Nah, untuk mencari pecahan yang sederhana, ini kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Di sini ada angka 8 dan 56. 56 adalah kelipatan dari 8, sehingga pembilang dan penyebutnya bisa kita bagi dengan angka 8. Jadi harus sama ya pembaginya, 8 dan 8, tidak boleh berbeda. Hasilnya 8 dibagi 8, 1, 56 dibagi 8, 7. Jadi pecahan sederhana dari 8/56 adalah 1/7. Yang B, 20/35. Nah, ini kalau kita lihat 20 ya dan 35 itu adalah kelipatan 5. Jadi bisa dibagi 5. Jadi 20 bagi 5 sama dengan 4, 35 bagi 5 sama dengan 7. Jadi jawabannya 4/7. Yang C ada 13/52. Nah, ini kalau kita amati 52 itu adalah kelipatan dari 13. Jadi pembilang dan penyebutnya bisa kita bagi dengan 13. 13 bagi 13 sama dengan 1, 52 bagi 13 sama dengan 4. Jadi pecahan sederhana dari 13/52 adalah 1/4. Yang D, 10/14. Nah, ini ya, kalau kita lihat ini bilangan genap, 10 bilangan genap, 14 bilangan genap, jadi bisa dibagi dengan angka 2. 10 bagi 2, 5, 14 bagi 2, 7. Jadi pecahan sederhana dari 10/14 adalah 5/7. Nomor 3, berilah tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan pada dua pecahan di bawah ini. Jadi kita akan membandingkan dua pecahan ya. Yang pertama, 1/5 lebih apa ya dari 4/5? Apakah lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan? Yang pertama harus kita perhatikan adalah penyebutnya. Penyebutnya sudah sama atau belum? Di sini penyebutnya sudah sama, yaitu angka 5. Kalau penyebutnya sudah sama, maka kita langsung membandingkan angka yang ada di atasnya. Jadi kita sekarang membandingkan ya pembilangnya 1 dan 4. 1 lebih apa dari 4? 1 lebih kecil dari 4. Jadi tandanya adalah lebih kecil. Jadi 1/5 lebih kecil daripada 4/5. Yang B, 8/10 lebih apa dari 4/5? Ayo kita lihat dulu penyebutnya, sudah sama atau belum? Nah, di sini penyebutnya belum sama ya. 10 dan 5 harus kita samakan terlebih dahulu. Jadi tidak boleh langsung ya. Kalau penyebutnya berbeda harus disamakan terlebih dahulu. Nah, yang penyebutnya 5 ini kita jadikan 10 ya. Jadi 5 supaya menjadi 10 itu kita kalikan dengan 2. Karena 5-nya dikali dengan 2, 4-nya juga harus dikali dengan 2. Jadi harus sama angka pengalinya ya. 4 kali 2, 5 kali 2. Kenapa dikali 2? Supaya menjadi 10 penyebutnya. 4 kali 2, 8. 5 kali 2, 10. Sekarang kita lihat penyebutnya sudah sama 10 ya. Kita bandingkan pembilangnya. 8 dengan 8 sama. 8/10 sama dengan 8/10. Yang C, 4/36 lebih apa ya dari 2/9? Nah, ini juga penyebutnya belum sama ya. Penyebutnya ada 36 dan ada 9. Jadi kita harus samakan terlebih dahulu penyebutnya. Jadi yang penyebut 9 ini kita harus menjadikan 36. Nah, 9 dikali berapa supaya menjadi 36? Nah, itu harus dikali dengan 4. Karena 9-nya dikali dengan 4, jadi 2-nya juga harus dikali dengan 4. Jadi harus sama ya angka pengalinya. 2 kali 4, 8, 9 kali 4, 36. Sekarang kita sudah ya memiliki penyebut yang sama, 36. Jadi kita boleh membandingkan pembilangnya. 4 dan 8. 4 lebih apa ya dari 8? 4 itu lebih kecil dari 8. Jadi tandanya lebih kecil. Jadi 4/36 lebih kecil daripada 8/36.
Anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini ya. Semoga kalian dapat memahaminya. Kalian boleh ulangi lagi, pelajari lagi ya pecahan senilai ini di rumah bersama papa, mama, atau kakak kalian. Semangat belajarnya di rumah. Ingat untuk like videonya, share, dan subscribe ke channel Gembira Belajar. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.